Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana liadai afdalil ibadah wa awqafana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbil ardina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hafizakumullahu wa man ta'anallahu bituli umrikum. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah kita merenung mengapa di zaman yang serba melimpah ini justru banyak orang yang merasa tidak bahagia? Inilah fenomena lapar jiwa. Perut kenyang, tapi hati gersang. Kita sering menganggap makan hanyalah rutinitas biologis. Ketika lapar, kita makan. Sudah makan, kenyang, selesai. Padahal setiap butiran nasi yang masuk ke tenggorokan kita adalah sebuah pengadilan kecil bagi iman kita. Ada rahasia besar yang Allah titipkan di balik setiap suapan nasi yang kita makan. Jika kita gagal menemukan rahasia ini, maka makanan hanya akan menjadi beban bagi raga dan racun bagi jiwa. Namun, jika kita membukanya, maka setiap suapan akan menjadi sebagai sumber ketenangan. Oleh sebab demikian, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan syarahan dengan judul 3 rahasia keberkahan di balik suapan makanan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rahasia yang pertama adalah kesucian zatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tegas di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Hadirin, perhatikanlah. Pada ayat tersebut, Allah tidak mengatakan makanlah yang mewah, tapi Allah mengatakan makanlah makanan yang tayyib, dalam artian makanan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang menggetarkan alasy dalam sebuah hadis. Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Rahasia pertama ini mengajarkan bahwa apapun yang masuk ke tubuh kita haruslah sesuatu yang suci, bersih dan menyehatkan. Tubuh yang tumbuh dari zat yang bersih akan cenderung ringan melakukan ketaatan. Namun, raga yang tumbuh dari zat yang kotor akan berat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahasia yang kedua adalah kejujuran perolehannya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberi peringatan yang sangat mendalam. Beliau mengatakan bahwa makanan adalah bahan bakar bagi perilaku kita. Jika bahan bakarnya kotor atau haram, maka anggota tubuh kita akan tergerak untuk melakukan kemaksiatan, baik kita sadari maupun tidak. Sebaliknya, jika suapan kita jujur dan halal, maka raga ini akan tergerak untuk bersujud dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buya Hamka juga memberi peringatan yang menggetarkan dalam tafsir Al-Adhar. Setumpuk nasi yang putih bersih seketika bisa berubah menjadi bara api spiritual jika diperdapatkan dengan cara yang salah. Hadirin, ingatlah, rezeki yang berkah lahirnya dari kerja keras yang jujur dan perdagangan yang sah. Hidangan semewah apapun akan menjadi haram jika diperdapatkan dari hasil mencuri, riba, ataupun menipu sesama. Rahasianya bukan terletak pada seberapa mahal lauknya, tapi pada seberapa jujur tetesan keringat yang menjemputnya. Dan rahasia yang ketiga adalah ketulusan syukurnya. Hadirin,
Inilah rahasia yang paling sering ingin dicuri oleh syaitan. Syaitan itu sangat cerdas. Dia tidak butuh waktu lama untuk menyeret kita ke neraka. Cukup dengan satu senjatanya. Apa? Membuat kita lupa bersyukur. Dalam surah Al-A'raf ayat 17, syaitan bersumpah di hadapan Allah. Apa kata syaitan? Aku pasti mendatangi mereka dari depan mereka, belakang mereka, samping kanan, samping kiri, dan engkau tidak mendapati banyak syukur dari mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang ulama besar, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berkata dengan sangat indah, syukur adalah tali yang mengikat nikmat agar tidak lari, dan umpan bagi nikmat yang belum datang agar segera menghampiri. Jika kita makan dengan rasa syukur, segelas air putih pun akan terasa sesegar telaga Al-Kausar. Namun, jika hati penuh keluh, madu paling manis sekalipun akan terasa pahit di lidah yang kufur. Hadirin ba'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita simpulkan, hidup bukan tentang seberapa banyak rezeki yang mampu kita telan, tapi seberapa banyak berkah yang mampu kita simpan. Kita tidak butuh seluruh isi dunia untuk bahagia. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih untuk melihat bahwa dunia sudah ada di tangan kita setiap kali kita bersyukur. Mulai hari ini, mari kita jaga rahasia di setiap suapan kita. Pastikan ia halal zatnya, bersih perolehannya, dan melahirkan syukur dalam pengabdiannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ilal liqa ikhwani fillah. Alqaina birahmah wa farakda bisalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.